wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV dan Habib Novel Al-Idrus Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama seperti tahun-tahun sebelumnya, baca maulid Simtud Duror untuk niatan memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ahli atau ahlul ghaibnya semakin banyak. Kalau dulu yang namanya didatangi oleh makhluk-makhluk gaib itu kita kenal namanya malaikah. Malaikat datang ke majelis. Kemudian salaf kita sudah ngomong, dan banyak yang gaib yang lain, arwah kaum solehin dan yang lain-lain. Kita nggak pernah menyangka termasuk diantaranya jamaah YouTube itu termasuk makhluk gaib. Ya, jamaah dunia maya itu termasuk makhluk gaib. Makhluk gaib buat siapa? Buat saya yang di sini dan antum semua yang hadir di sini. Beliau-beliau gaib. Nggak bisa dilihat tapi bisa melihat. Tapi bukan mirip setan, saudara-saudara. Bukan. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Arwah kaum solehin juga hadir. Melihat kita, tapi kita belum bisa melihat mereka. Kecuali orang-orang yang sudah bisa melihat. Alhamdulillah. Majelis itu bukan masalah jumlah yang hadir. Bukan masalah jumlah yang hadir. Tapi siapa yang hadir? Al-makan bil makin wal makinih. Tempat itu tergantung tuan rumahnya. Jadi bukan jumlah yang hadir. Satu orang, tapi kalau itu Nabi Muhammad SAW, selesai. Didatangi miliaran orang, tapi enggak didatangin Nabi, bukan sesuatu. Tetapi kalau yang hadir itu cuman Nabi Muhammad SAW, yang lain gak usah hadir, itu luar biasa. Makanya jangan pernah mengecilkan majelis yang kita bentuk. Karena kita tuh kalau bentuk majelis, niatnya adalah dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridha dan dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian pemirsa nanya, Habib, zaman no jangan ngomong aneh-aneh. Masa Nabi Muhammad SAW hadir di majelis? Nabi itu ada di mana? Di alam barzakh. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Masa datang di pengajian? Habib kalau ngomong mikir dulu. Ikhwani rahimakumullah, Anda semua udah kenal julukan saya Habib Moh Mumet karena moh mikir. Ya, Moh Mumet karena moh mikir. Tapi kalau untuk urusan ilmu, tidaklah kita berucap kecuali hati kita mikir dulu, baru kita ngomong. Nabi Muhammad SAW sudah membuktikan bahwasannya ruh orang-orang yang soleh itu bisa jalan-jalan. Khusus ruh orang soleh ya. Kalau ruhnya orang salah di penjara. Sebagaimana orang salah itu di penjara. Semakin besar kesalahannya, semakin sempit penjaranya. Ya, semakin sempit penjaranya. Maka orang-orang yang salah di alam kubur juga di penjara. Semakin besar kesalahannya, semakin sempit kuburnya. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, ruhnya berkeliaran. Ruhnya keliling kemana-mana. Ruhnya jalan-jalan. Sesuai dengan tingkat kesolehannya. Semakin soleh, semakin bebas ruhnya. Jangkauannya semakin luas. Karena itu diceritakan dalam riwayat-riwayat yang tidak bisa dipungkiri. Bahwasanya ketika Isra, Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa bukan saja duduk bersama, bahkan Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah. Sholat berjamaah, jamaah itu tidak dikatakan berjamaah kecuali ada
makmumnya. Ternyata sholat berjamaah bersama makhluk gaib, bersama arwah, ya ruh, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat ya, jangan besok atau nanti Anda sholat sendiri kemudian ngomong sama teman-teman, saya sholat berjamaah dengan arwah kaum solihin, kalian nggak bisa lihat. Nah ini dalil orang males, ya, dalilnya orang males. Nabi SAW di Masjidil Aqsa berjamaah dengan ruhnya para nabi dan rasul, semuanya wajib kumpul, diwajibkan kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pagi-pagi itu di beberapa perusahaan ada apel pagi, dikumpulkan semua karyawan, di briefing. Ini Nabi Muhammad SAW sebelum diperintahkan Mi'raj, Isra dulu. Di antara hikmahnya Isra adalah Allah Subhanahu wa taala menawarkan rasa rindu anbiya wal mursalin kepada Nabi Muhammad SAW. Semua nabi dan semua rasul pengen duduk khusus bersama Nabi Muhammad SAW. Semuanya pengen menatap khusus Nabi Muhammad SAW. Para anbiya wal mursalin dikasih kesempatan. Kapan itu? Ketika Isra di Masjidil Aqsa. Kumpul semuanya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kumpul bersama Rasulullah SAW. Di situ ada nabi yang masih hidup, ya, dengan ruh dan jasadnya. Ada nabi yang sudah meninggal dunia, hanya dengan ruhnya saja. Siapa nabi yang masih hidup dengan ruh dan jasadnya? Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih hidup, tapi rufi', diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Di langit dengan ruh dan jasadnya, itu Nabi Isa alaihissalam. Belum meninggal dunia. Yang namanya meninggal adalah keluarnya ruh dari jasad. Karena itu dikatakan rufi', diangkat. Bukan dicabut nyawanya, tapi diangkat ke tempat yang tinggi. Terbukti ketika Mi'raj, nanti ketemu di langit. Ya, ketemu di langit. Nanti Nabi Isa akan diturunkan di akhir zaman. Mudah-mudahan bukan zaman kita insyaallah. Karena kalau udah Nabi Isa turun, tanda-tanda zaman yang sudah mendekati kiamat, zaman yang buruknya luar biasa. Ya, mudah-mudahan zaman kita ini mesti zaman yang baik. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat di antara ulama, yaitu Nabi Allah Khidir alaihi salam atau Khidir alaihi salam. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan wali. Kita anggap saja beliau sebagai nabi, maka beliau termasuk yang kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra. Walaupun khilaf ulama, ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia, ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Kalau Nabi Khidir masih hidup, maka termasuk beliau yang ikut kumpul bersama ruh dan jasadnya. Nah inilah majelis dihadiri para anbiya wal mursalin. Kalau nabi dan rasul bisa keliling, bahkan kumpul bersama, al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Warathul ilm, mewariskan ilmu. Di antaranya ilmu apa? Yaitu ilmu melipat bumi. Itu ilmunya anbiya wal mursalin. Di antaranya ya ilmu bisa melihat yang gaib. Itu ilmunya anbiya wal mursalin. Ilmu bisa mendengar yang gaib. Ilmunya anbiya wal mursalin. Itu diwariskan oleh Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW yang sampai pada derajat para ulama. Siapa beliau-beliau? Merekalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ini baru mukaddimah tahap pertama. Perjalanan saya mau sampai ke sini ini panjang. Saya mesti nyetir dulu dari Solo ke Surabaya. Sampai Surabaya, saya terbang dulu ke Kalimantan. Dari Kalimantan, saya mesti terbang dulu ke Jakarta. Dari Jakarta, mesti ke Darul Islah dulu untuk ceramah di sana. Ya, jadi Darul Islah itu numpang, karena tujuannya ke sini. Tujuan utama saya adalah ke puncak, ke majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid
almarhum. Tujuan saya hanya itu. Nah kebetulan kok ya Amir minta Habib bisa ceramah, alhamdulillah. Itu namanya sekali melangkah 500 juta pulau terlampaui. Ya niatnya biar barokah. Kemudian sampai di sini. Malam ini sampai di sini. Jadi kalau saya ngomongnya sedikit itu rugi. Saya akan ngomong banyak tapi cepat. Gak mau lama. Kenapa? Perjalanan udah terlampau jauh. Setelah ini saya akan nyupir pulang ke Solo. Setelah ini saya akan nyupir pulang ke Solo. Habib nyupir sendiri? Iya. Kenapa nyupir sendiri? Kakek saya Nabi Muhammad SAW untuk sampai ke Sidratul Muntaha, buruk pun disupiri sendiri. Buruknya disupiri sendiri, enggak pakai supir, ya enggak pakai supir. Jadi nyupir sendiri bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW suka boncengkan sahabat, bukan diboncengkan sahabat. Rasul boncengkan sahabat. Rasul nyupir sendiri kan kendaraannya. Karena itu saya pengen ya niru Nabi Muhammad SAW. Saya merasakan Rasul waktu naik kuda seperti ini ya kira ya. Bahron, wah kalau Rasul lagi ngebut ya, tapi sesuai ketetapan yang berlaku loh ya. Padang Sahara nggak ada musuhnya. Padang Sahara nggak ada musuhnya dan Rasul SAW itu ahli. Oh seperti ini rasanya, pengen merasakan. Saya insya Allah akan bicara tentang satu hal, nggak banyak. Tapi sebelum itu saya mau ngajak merenungkan kembali tadi. Majelis bukan masalah jumlah, tapi masalah siapa yang hadir. Dulu di zaman Habib Ali Habsyi Maulid Simtudurar, dikatakan tadi yang dibaca, ya Mawaidul Khair Mabsutah Liman Bayarid, kebaikan itu sudah dihidangkan buat orang yang mau datang. Ya, mau datang kemana? Datang ke acara-acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal ini. Siapa yang datang, hidangannya udah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngambil atau tidak? Nah, itu yang hadir diantaranya Al-Mustafa SAW, Ahlul Ghuyub, Rasulullah SAW dan makhluk-makhluk yang gak kelihatan. Yang gak kelihatan itu ada malaikat, seperti yang saya katakan tadi, ada arwah kaum solihin. Al-madad fil mashhad, orang itu akan dapat sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia yakin majelisnya akan dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW, yakin akan dihadiri oleh arwahnya kaum solihin, dia akan dapat seperti keyakinannya. Tapi kalau dia was-was, ya masa majelis saya dihadiri Rasulullah SAW, masa orang soleh mau hadir majelis saya? Ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Allah sesuai prasangkamu. Kalau kamu prasangka seperti itu ya kamu dapatnya seperti itu. Kalau kamu prasangkainya itu besar, maka kamu dapatnya besar. Makanya perbesar keyakinan. Perbesar keyakinan. Walaupun cuman sendiri. Minta dihadiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta dihadiri arwahnya kaum solihin. Kalau udah begitu, karena kita pengen yang hadir itu orang-orang yang mulia, otomatis kita akan nata'adab fil majalis. Di majelis-majelis tersebut kita akan beradab. Duduk kita akan beradab. Pakaian kita juga kita akan beradab. Aromanya kita juga akan beradab. Dari tadi ini garu sampai kepelepekan kalau orang bilang ya. Ngepul asapnya luar biasa, wangi terus ya, nggak berhenti. Tangan saya ini dapatnya parfum yang model begini setahun sekali. Ya, setahun sekali. Carinya susah. Yang banyak terlampau banyak campuran. Yang ini masih asli. Aromanya harum, Masya Allah. Nempelnya setahun sekali. Dikasih rebana yang indah. Coba dipukul dikit. Biar kelihatan indahnya. Yang besar. Nah, coba kul ya azim, dikit saja, satu bait, tapi pukulannya siapa yang dengar? Pukulannya. Kul ya azim, mic-nya kasih ke mic-nya kasih. Hamun azim wa kullu Allah. Yang keras, pukul terus sampai bengkak tanganmu. Stop.
Ini yang mukul energinya kurang. Kamu kalau mukul harus bayangkan ada Nabi Muhammad SAW. Dan kamu kalau mukul harus mukul untuk Rasulullah SAW. Bukan untuk Habib Novel, bukan untuk Habib Fulan, bukan untuk Syekh Fulan. Tapi untuk Rasulullah SAW. Pamerkan pada Nabi Muhammad SAW. Dulu di zamannya Rasulullah SAW, di Madinah, Nabi lagi duduk di rumah. Ya, lagi di rumah duduk dengan keluarganya. Tiba-tiba dengar suara tabuhan rebana. Ya, nah, Banu Najjar, ya habadha Muhammad minjar, nabuh rebana, anak-anak kecil. Nabi SAW langsung keluar dari rumah. Karena dengar tabuhan yang keras, suara yang merdu, muji Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Rasulullah keluar. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan sampai selesai tabuhan rebananya. Setelah itu dipeluk semua anak-anak perempuan kecil-kecil itu sama Nabi SAW dengan pelukan yang erat. Sungguh Allah Maha mengetahui kalau aku mencintai kalian semua. Pengen gak dipeluk Nabi? Mukul yang bener. Itu udah bener, ya, tapi buat Habib Novel kurang bener, kurang kenceng. Ya, karena saya nggak bisa, jadi bisanya cuma ngasih apa kritikan. Padahal udah bengkak tuh tangannya itu. Ayo ulangi. Bayangkan Rasulullah ada di hadapanmu. Allahumma shalli alaihi. Kun. Allah. Allah, Masya Allah. Gimana? Getar kena hati enggak nih? Ini yang di rumah kalau dengar langsung ya, Masya Allah. Yang di sini nih, hati getar. Saya kalau nggak malu berdiri nari saya. Sebisa saya loncat-loncat kayak ngapain terserah gitu ya. Sesenengnya hati saya. Karena dulu Nabi SAW terpanggil untuk keluar dari rumah karena dengar rebana. Makanya para habaib, para guru, para kiai, orang-orang soleh terdahulu, itu kalau maulid nabur rebana dengan sungguh-sungguh apa? Niat manggil Nabi Muhammad SAW. Itu bukan suatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi dicontohkan oleh para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang kita nggak paham, ngapain sih nabur rebana begini-begini buat apa itu ya? Oh, baca maulid katanya ibadah kok pakai musik ya. Di antara ibadah itu musik. Di antara ibadah itu musik, cuman musiknya yang Islami. Walaupun Al-Quran tidak dimusikkan, tapi iramanya bacaan Al-Quran itu merdu. Iramanya indah. Bahkan kalau Anda baca kitab Sahih Al-Bukhari, dikatakan di situ beberapa istri Nabi Muhammad SAW mau pergi melakukan perjalanan. Itu diantaranya yang di depan sendiri ada Al-Hadi. Al-Hadi itu adalah pengiring onta. Dulu orang kalau keluar kota, travelnya, kendaraannya, pesawatnya, bisnya adalah onta. Nah, ontanya belum ada CD, belum ada MP3, ya, belum ada YouTube zaman dulu. Maka suaranya asli manusia dan wajib harus orangnya suaranya enak. Dan itu paling depan sendiri sambil jalan itu onta. Ini yang bagian nyanyi dengan dia dan dengan dandan. Suara saya jelek. Kalau Habib Hasan Al-Kaf enak suaranya. Kalau saya, Masya Allah, diam lebih enak. Kalau urusan nyanyi, ya diam lebih enak. Itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk meringankan beban perjalanan. Asal sesuai syariat, maka tidak jadi masalah. Lah ini, dikasih aroma wangi. Kenapa aroma wangi? Ini cara menghadirkan malaikat. Karena malaikat itu tidak akan hadir di tempat yang aromanya nggak enak. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau tidak makan bawang, tidak makan brambang. Kenapa? Karena malaikat gak suka aroma tersebut. Malaikat gak suka aroma tersebut. Nabi sendiri SAW sumbernya wewangian, sumbernya parfum, yang keringatnya Nabi Muhammad SAW itu jadi parfum yang terbaik, dicampur bahkan biar keringat Nabi nggak habis, maka parfum-parfum yang ada itu dikasih setetes dari keringat Nabi Muhammad SAW, sehingga parfum yang ada jadi aromanya mengalahkan semua parfum yang ada
Rasul yang seperti itu SAW, sallu ala Nabi, Allahumma shalli alaihi. Beliau masih pakai parfum. Beliau masih pakai parfum. Nah, kalau Rasul yang sumbernya keharuman masih pakai harum-haruman, lah kita ini yang ketiaknya aromanya semerbak buat orang pingsan, nggak mau pakai deodoran dan semisalnya. Kita nggak mau pakai harum-haruman, datang ke majelis, begitu angkat tangan, ya Rasulullah, angkat tangan, yang di kanannya bisa pingsan ini. Nah, untuk menghilangkan aibnya orang-orang yang aromanya nggak enak, maka di majelis dikasih dupa, bahasa Jawanya menyan, bahasa internasionalnya aromaterapi, itu internasional. Kalau bahasa Jawanya menyan, bahasa umumnya dupa, bahasa syariatnya bukhur, kan begitu ya. Bahasa syariatnya bukhur, diangkat di bukhur, dikelilingkan oleh para habaib, kalau maulid dikelilingkan. Maksudnya apa? Aroma sedap biar tidak tercium, sehingga aib umat Nabi Muhammad SAW tertutup. Kemudian malaikat datang. Karena kalau ada aroma harum, malaikat datang. Bukan seperti yang di film-film, begitu ada aroma menyan yang datang itu setan, enggak. Setan enggak suka aroma harum. Ya, setan enggak suka aroma harum, kecuali kalau yang kamu bakar memang aroma yang mengundang setan. Aroma yang tidak enak. Kalau harum, malaikat yang datang. Nah, ini disiapkan semua oleh para habaib, oleh para ulama, oleh orang-orang soleh terdahulu, dari mulai rebananya. Ya, wala yurawis siwal mahir, enggak boleh mukul kecuali yang ahli. Baru latihan, jangan tampil. Ya, biar senang, latihan dulu. Ada tingkatannya. Begitu mahir, pukul. Mahir itu bukan cuma mahir memukul, mahir hatinya, hudurnya, khusyuknya, dzuknya, cita rasanya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau udah pukulannya seperti itu, malaikat juga akan turun. Malaikat turun. Ini semua alat manggil nih, semua alat manggil. Yang nyanyi, yang baca qasidah, masya Allah, suaranya merdu. Tidak ada judulnya nanti di surga, dihibur bidadari suaranya nggak enak, nggak ono. Di surga itu kalau bidadari nyanyi ya suaranya merdu. Malaikat suka dengan suara merdu. Rasulullah SAW suka dengan suara merdu. Suka dengan suara merdu. Selama itu digunakan untuk hal-hal zikir, untuk nasihat, ya, untuk dakwah, untuk syiar. Sebagaimana kita ketahui, suatu hari Nabi Muhammad SAW diberi laporan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang enggak pernah kamu ajarkan. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu melakukan sesuatu yang enggak pernah engkau ajarkan. Abu Musa baca Al-Qur'an di rumahnya sendiri, bukan di masjid, bukan di musola, di rumahnya sendiri, ba'dal isya, di awal malam. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu baca Al-Qur'an, beberapa orang nyimak. Akhirnya tetangganya pada datang, teman-temannya pada datang, karena suaranya enak, sehingga jamaahnya membludak sampai keluar rumah. Ini bid'ah ya Rasulullah, nggak pernah kamu ajarkan. Kalau bahasa kita sekarang gitu, tapi sahabat nggak ngomong bid'ah, cuman ngomong ini bukan ajaranmu ya Rasulullah, ngarang-ngarang sendiri. Yang ngarang-ngarang sendiri, karena Rasul nggak pernah perintahkan, kamu baca Al-Quran sendiri, kumpulkan masyarakat agar mendengarkan. Kalau bahasa Jawanya semaan, ya semaan. Bukan tadarus. Kalau tadarus satu membaca, satu menyimak bergantian, itu namanya tadarus. Ini samaan, dengan mendengar saja. Yang satu baca, yang lain mendengar. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dikenal sahabat yang suaranya merdu. Sampai Nabi bersabda SAW, utita mizmaron min mazamir al-Daud, atau kama qala SAW. Wahai Abu Musa al-Asy'ari, kamu dikasih kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam. Keluarga Nabi Daud. Nabi Daud itu satu keluarga suaranya enak semua. Memang suara enak ini turunan ya, bakat. Ya bakat. Makanya burung perkutut itu kalau juara, itu nasabnya yang ke-10 harganya mahal tuh. Yantasib ila kutut al juara 1. Nah, kutut itu kalau juara 1 itu ada nasabnya. Nanti kalau nggak percaya tanya sama yang suka lomba kutut itu ya. Perkutut itu. Perkutut itu kalau juara 1 dicatat nasabnya. Kutut ini punya anak, nasabnya dicatat. Anak kutut misalnya namanya A gitu ya, ya bin kutut A, juara 1 tahun sekian. Itu cucu yang kelima, harganya mahal itu, karena bibit suaranya dapat ya. Lah kalau kutut itu nasabnya nyambung ke kutut juara, harganya mahal. Masa anak cucu Nabi Muhammad SAW harganya murah? Gak mungkin. Masa anak cucunya ulama, anak cucunya para kiai yang besar-besar harganya
murah. Nggak mungkin, karena leluhurnya orang soleh, anak keturunannya juga akan masuk dalam kelompok minas sholihin. Ya, kelompok orang soleh. Dari mana itu? Nggak mungkin orang tuanya tidak mendoakan anak-anaknya. Nanti saya jelaskan. Ini saya ngomong banyak kok, tapi cepat. Ya, tadi saya ngomongnya cepat atau lambat? Cepat. Sudah jelas belum nih? Belum selesai. Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW tidak marah, tidak mengkritik, tidak apa, itu loh sunnah Nabi yang harus kita contoh. Kalau dapat laporan apa-apa, enggak marah. Tapi beliau SAW nanya, bisa enggak kamu bawa saya ke tempat acara tersebut tanpa ada orang yang tahu, tanpa seorang pun yang lihat saya. Nabi SAW nyamar, makanya saya kadang-kadang hadir majelis nyamar. Kenapa? Niru Nabi Muhammad SAW. Saya pengen datang pengajian gak ada yang tahu, nyamar. Pengennya gitu, tapi ujung-ujungnya tetap ketahuan. Kalau Rasulullah SAW perfect penyamarannya, sempurna penyamarannya, sampai pulang ke rumah gak ada yang tahu. Sampai pulang ke rumah gak ada yang tahu. Sahabat amanah, jangan bilang-bilang orang ya, datang di belakang. Karena kalau sampai Nabi SAW itu menampilkan diri, bubar majelisnya akan bubar. Sahabat gak akan mengeluarkan yang dimiliki. Nabi SAW duduk di belakang jauh, mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu membaca Al-Quran. Di situ senang Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, di umatku kok ada yang mendapatkan suara semerdu ini. Menikmati sampai Nabi SAW itu kemalaman, larut malam gitu, saking asyiknya, gak beranjak dari tempat duduk beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, karena udah larut malam, Rasulullah pulang. Sampai di rumah, istri Nabi SAW yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang sangat cinta pada Nabi Muhammad SAW. Kebetulan malam itu adalah giliran Rasul bermalam di rumah Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah pun cemburu. Ya, cemburunya tapi cemburu positif. Dari mana nih? Kok nggak pulang-pulang? Ya, dari mana ya Rasulullah? Malam-malam kok pergi kemana? Karena bukan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Rasul itu tertib. Ya, jam sekian waktunya sholat. Jam sekian waktunya istirahat. Jam sekian waktunya Nabi SAW duduk bersama keluarga. Makanya kalau kita baca sirah nabawiyah, baca hadis Nabi Muhammad SAW, itu habis sholat subuh, setelah duduk bersama para sahabat, zikir, wirid, kemudian menyapa para sahabat, Rasul akan selalu pulang ke rumah SAW, kemudian mendatangi istrinya satu persatu untuk jabat tangan, cium tangan, satu persatu cium tangan, ya, dan privat. Bukan kemudian berjejer 11 gitu, enggak, privat, di kamar masing-masing, di rumah masing-masing. Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian cium tangan istrinya, setelah itu didoakan. Satu persatu didoakan, pindah lagi ke kamar berikutnya, salaman, didoakan. Sampai berakhir di rumah yang hari itu Nabi SAW tinggal di situ. Kan dibagi waktunya tuh ya, tinggal di situ. Kalau habis asar, sama seperti itu, cuman bedanya kalau habis asar ada waktu duduk ngobrolnya. Lebih panjang ya, ada duduk ngobrolnya. Dan disitulah kalau habis asar Nabi SAW mengecup kening istrinya di kamar, ya, bukan apa-apa di jalanan. Zaman sekarang ada orang ngomong kepada suaminya, sayang, kamu harus seperti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu suka mengecup kening istrinya. Kecup keningku di tengah pengajian. Masya Allah. Ini bukan ngikuti sunnah ini. Salah menerapkan sunnah. Rangkulan di jalan, Rasulullah SAW itu menunjukkan mesra dengan Sayyidatuna Aisyah. Gendong istrinya sayang, gendong aku. Masya Allah, Rasul gendong istrinya di kamar, ya, bukan di jalanan. Nabi SAW ketika dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mau menunjukkan keakraban dalam perjalanan, Nabi SAW memerintahkan sahabat, pergi dulu, jalan kalian ke depan sampai nggak kelihatan. Baru Rasul kemudian lomba lari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya kemesraan tidak untuk dipamerkan. Kemesraan bukan konsumsi publik. Kemesraan adalah milik pribadi bersama pasangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga betul dalam menerapkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suara merdu. Ternyata yang namanya Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul ngomong sama Aisyah, aku dari tempatnya Abu Musa al-Asy'ari, suaranya merdu, nikmat, senang gitu, bil makna seperti itu. Nah ini makanya dikasih suara merdu. Contoh-contoh, kasih mic. Ya, pemirsa
malam hari ini spesial saya ngomong nggak pakai judul. Terserah, suaramu yang merdu tunjukkan. Ya salam. Bingung ya, kalau disuruh gini bingung ya. Gini aja, baca sholawat. Ya Nabi, assalamualaikum coba. Tibil kulub ya. Tibil, enggak, mahalul qiyam. Ya Nabi, salam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Oke, ini nada rendah. Sekarang nada lebih tinggi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Jazakumullah khairan. Ini kalau yang hadir maulud, suaranya yang mimpin begini, Habib Hasan tadi, Masya Allah, indah, ya. Duet Al Idrus di samping kanan saya ini, Masya Allah, malam ini sayap kanan hanya untuk Al Idrus. Ya, sayap kanan tadi Al Idrus. Ya, Masya Allah, sampai Al-Hamid tadi protesnya Al Idrus semua ini katanya ya. Nah ini nunjukkan suara yang merdu itu. Nanti kalau Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu didatangi Nabi SAW karena kemerduan suaranya, gunung-gunung itu di zaman Nabi Dawud alaihissalam, gunung-gunung, ya jibalu, awibi, gunung, kalian semua tasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya jibal, gunung itu jadi mulia, dipanggil langsung sama Allah Ta'ala dengan khitab langsung, ya jibal, Allah yang manggil. Senengnya luar biasa itu gunung itu. Ya jibal, dipanggil sama Allah Ta'ala. Gunung dipanggil sama Allah Ta'ala. Awibi, kalian semua tasbih sama Dawud alaihissalam. Karena Nabi Dawud suaranya merdu, Allah senang. Allah senang, Allah minta gunung semuanya ikut kur bersama Nabi Dawud alaihissalam. Masya Allah. Kur itu zikir berjamaah. Allah senang suara merdu Nabi Dawud, yang lain suruh ikut. Makanya kalau maulid, jamaah itu ya seperti gunung gitu loh, biar dipanggil sama Allah. Yang lain, ya Nabi salam alaika, jamaahnya jangan jadi mayit, jangan mati, semuanya ikut bersuara kalau maulid, ikut nyaut, ikut nyambut ya, sehingga apa? Menggerakkan alam. Alam itu akan tergerak kalau udah suaranya enak, yang nabuh semangat pukulannya enak, kemudian yang dicium gahrunya juga enak, aromanya enak. Kemudian wajah-wajahnya manusianya wajah-wajah yang menyenangkan, murah senyum. Hasilnya apa? Berdatangan itu malaikat. Kenapa malaikat berdatangan? Karena Nabi Muhammad SAW akan hadir. Ikhwani rahimakumullah. Senang Rasulullah dengar seperti ini. Ya Allah, ini yang dicari ya oleh ahlul ghuyub. Malaikat tuh makannya seperti ini. Arwah kaum solehin makanannya seperti ini. Karena itu kalau kita pengen punya majelis itu besar di sisi Allah Ta'ala, bukan masalah jumlah, tapi siapa yang hadir. Siapa yang hadir. Ikhwani rahimakumullah. Dan termasuk diantaranya kalau Allah ingin menunjukkan manusia ini besar atau kecil dalam pandangan Allah Ta'ala,
maka Allah akan menghadirkan orang-orang besar ketika meninggal dunia. Ya, orang-orang besar akan dihadirkan oleh Allah Ta'ala ketika meninggal dunia. Contoh, masih ingat tukang sapu wanita yang biasa nyapu masjidnya Nabi Muhammad SAW? Kisah masyhurah ini, kisahnya sangat masyhur. Tukang sapu. Saya mau nanya, kalau di kantor ada OB, biasanya dikenal enggak? Ya, dianggap seorang biasa gitu ya. Tapi kalau yang datang itu direktur, yang punya kantor, hormat semua orang. Yang datang pejabat teras atas, hormat semua orang. Ya, yang datang orang kaya raya, baru mobilnya jalan, udah hormat sama mobilnya, kan luar biasa. Mobilnya jalan, dihormatin itu. Kalau itu orang kaya. Tapi kalau yang lewat orang miskin, gak ada yang noleh. Apalagi orang miskin yang gak jelas kerjaannya, gak ada yang noleh. Ya, gak ada yang perhatian. Itu sudah hukum alam. Ya, hukum alam, seperti itu dalam kehidupan. Zaman Nabi SAW ada wanita yang suka nyapu masjid. Pagi-pagi Nabi SAW nanya, mana ini ibu-ibu yang biasa nyapu, kok nggak kelihatan? Ini loh, jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu tiru Nabi Muhammad SAW. Sampai tukang sapu itu Rasul hafal SAW. Tukang sapu ini nggak pakai pendaftaran loh, daftar karyawan, nggak ada daftar karyawan. Semuanya itu apa nama itu, volunteer, apa relawan dulu. Bahasa rodok kerennya apa? Volunteer ya, gitu. Saya kan nggak tahu bahasa Inggris, cuman denger gitu. Kalau salah ya dimaklumi. Relawan, nggak ada daftar ya, daftar karyawan, nggak ada. Relawannya pun nggak didata, masing-masing semangat. Ini kita ini di Indonesia banyak masjid, masya Allah. Tapi saya itu kok belum lihat, insya Allah ada ya, belum lihat ibu-ibu jadi relawati nyapu masjid, ngepel masjid, nggak ono. Belum ketemu. Bapak-bapak hari Jumat istirahat semua, siap-siap Jumatan. Ibu-ibu ya, warga PKK kampung ini akan turun ya, untuk apa? Bersihkan masjid. Masya Allah. Kalau ibu-ibu yang turun, insya Allah bersih beneran tuh. Ya, kempling beneran tuh, semangat itu. Tapi di zaman Nabi SAW ada satu perempuan tua, nenek-nenek, nyapu masjid. Pagi-pagi dicari oleh Nabi SAW. Artinya apa? Rasulullah perhatian SAW. Rasulullah ngerti. Ini ada orang yang biasa nyapu. Enggak kelihatan sekali, langsung ditanya. Enggak kelihatan sekali, langsung ditanya. Di mana? Maka dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain wa radhahum, ya Rasulullah, semalam ibu itu meninggal dunia. Kok saya enggak dikabari? Kata sahabat yang enggak mau ganggu istirahatnya Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah kalau istirahat kan kumpulnya dengan malaikat. Takut nanti kalau lagi turun wahyu, ya. Nah kalau kita kan istirahatnya kumpul dengan setan. Mau tidur aja masih nonton drama kok. Ya, istirahatnya kumpul dengan setan. Mau tidur aja masih nonton drama. Kalau Rasulullah SAW itu tidak pernah tidur. Tidurnya adalah tidak tidur. Kontak dengan alam ghuyub. Malaikat tuh laporan dengan Nabi Muhammad SAW. Khawatir sahabat kalau Rasul lagi sholat, Rasul lagi dapat wahyu, nanti kalau diketok ganggu. Sahabat gak mau ganggu. Urusan wanita ini udah kita bereskan. Kita senggarakan jenazahnya. Ya, dimandikan, dikafani, sholatkan, kuburkan. Udah selesai kan? Kalau pagi itu Nabi SAW kemudian berkata, ya udah, saya mau doakan dia. Itu kan udah kemuliaan yang luar biasa. Angkat tangan, Fatihah untuk ruh ibu tersebut. Itu kemuliaan yang luar biasa. Tapi bukan itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendatangi makam nenek tersebut. Karena Rasulullah SAW tidak bergerak kecuali dengan perintah Allah. Jangan kamu kira Rasul dengan keinginannya sendiri, dengan kehendaknya sendiri. Wa ma yantiqu anil hawa. Setiap bicara itu wahyu Allah, setiap gerak itu wahyu Allah. Makanya semua gerak Nabi Muhammad SAW adalah pelajaran yang nilainya luar biasa. Jangan kamu kira gerak Rasul itu nggak bermakna. Gerak Rasul semua adalah ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bergerak Nabi SAW ke pemakaman, kemudian sholat jenazah di situ. Karena satu kota, bukan sholat gaib namanya, sholat hadir, sholat di situ. Disolatkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, meskipun sudah dimakamkan. Di situ ulama mengomentari, ini
menunjukkan bahwasannya orang yang meninggal itu adalah orang yang besar di sisi Allah Ta'ala, sehingga orang yang besar harus hadir. Akhiran ikhwani rahimakumullah, karena perjalanan ke Solo ya butuh waktu, dan ini sudah jam 9 kurang 4 menit. Nabawi TV sudah live dari 18.30 ya, yang nonton bisa pergi minum kopi dan lain sebagainya, istirahat sebentar bisa, tapi kru Nabawi TV ini dari tadi belum minum kopi ya, belum minum kopi ya, sudah kademen, sebagian pakai jaket ya, kru-kru yang nggak dikenal oleh masyarakat, nggak dikenal oleh umat ini, mudah-mudahan dikenal oleh langit, amin ya. Orang-orang yang di belakang sana yang ngedit, saya kok nggak disebut, ya tenang ya, yang ngedit di belakang yang ngedit di belakang itu yang ngatur semuanya itu ya, lebih nggak kelihatan lagi ya, lebih nggak kelihatan lagi, tertutup areanya, itu yang ngatur gimana biar siarannya lancar. Kalau internetnya down, dia yang mikirkan gimana solusinya dan seterusnya. Ini acara bisa terselenggara dilihat oleh makhluk gaib itu berkat orang-orang yang gaib juga. Ya yang nyoteng kan nggak disyuting ya, nggak kesyuting. Kalau saya kan masih kelihatan. Ikhwani rahimakumullah. Akhiron, tapi belum terakhir. Masih ingat dalam suatu peperangan Nabi SAW melihat langit, kemudian tampak keheranan. Rasulullah itu nggak heran sebetulnya, tapi ya gaya gitu ya, tampak keheranan karena menunjukkan sisi basyariah beliau, kemanusiaannya harus ditampakkan. Langitnya kok agak redup, tapi terang benderang. Jadi redup oleh cahaya, gimana jelaskannya ya? Bukan redup gelap ya, redup karena terlampau banyak cahaya. Di mata tuh jadi silo gitu kan, jadi seperti nggak terang tambahan. Kalau kita foto tuh namanya apa itu? Backlight itu ya, ada sinar terang, fotonya jadi gelap seperti itu. Terangnya luar biasa. Rasul kemudian tanda tanya, ada apa ini? Datang malaikat Jibril alaihissalam. Ada apa Jibril? Ya Rasulullah, ada sahabatmu meninggal di Madinah yang gak ikut perang ini. Karena terhalang, uzur, meninggal di Madinah. Ini malaikat yang belum pernah turun ke bumi, sekian banyak malaikat diperintahkan Allah turun ke bumi untuk menyolatkan jenazahnya. Untuk menyolatkan jenazahnya. Terus malaikat Jibril nawari alaihissalam, wahai Rasul, mau hadir juga enggak nyolatkan jenazahnya? Mau. Akhirnya buminya dilipat oleh malaikat Jibril alaihissalam, buminya dilipat. Jadi sekali langkah sampai ke Madinah. Selesai nyolatkan jenazah, balik lagi ke tempat pertempuran. Nabi SAW. Baca itu, ya makanya kalau belajar itu yang luas. Jangan belajar cuma titik gitu. Ya belajar yang luas, semua kitab dibaca. Ya kitabnya ulama itu dibaca sehingga ngerti. Masya Allah. Ternyata amalannya sahabat ini apa? Amalannya tidak berhenti baca Al-Ikhlas. Cinta sama surat Al-Ikhlas. Saking cintanya surat Al-Ikhlas, maka ketika meninggal dunia, Allah tunjukkan makomnya, tunjukkan derajatnya. Dengan apa? Dikirimkan malaikat yang belum pernah landing di muka bumi sejak bumi diciptakan. Masya Allah. Khusus untuk hadir di situ. Kemudian Nabi SAW juga ikut menyolatkan, walaupun tidak ada di Madinah, dibawa ke Madinah. Malaikat Jibril SAW dibawa ke Madinah. Nah itu loh, yang penting yang hadir. Bukan masalah jumlah, tapi siapa yang hadir. Sampai di sini jelas? Apa yang jelas? Siapa yang hadir. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, ini kalau sudah cara pandang kita seperti itu, maka kita akan menghormati setiap majelis. Majelisnya walaupun cuma satu orang, majelisnya 2 orang, apalagi majelisnya yang hadir ratusan ribu orang dan semuanya beradab. Masya Allah. Wah itu indahnya luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah jam 9 sudah saatnya ceramah saya diakhiri. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sebagai penutup saya mau ngasih kabar gembira, hal baik yang saya temukan tadi di majelis ini. Mau? Saya akan duduk di pojok sana. Habis mahalul qiyam, saya mau nanya pada tuan rumah, tapi minta jawaban jujur. Kopi ini disiapkan mendadak atau udah ada rencana mau buat kopi? Ada rencana buat kopi. Kapan rencana dikeluarkannya?
Artinya maksudnya gini, kopi itu rencananya direncanakan sejak pagi nanti akan ada kopi dibagikan kepada para habaib yang di depan, atau sudfah setelah mahalul qiyam, tuan rumah lihat ini kelihatannya kalau habib-habib depan ini cuma dapat air kurang pas. Terus buatkan kopi. Yang mana? Yang pertama tadi atau yang kedua? Yang pertama, atau sudah ada rencana buatkan kopi. Nah, saya duduk di situ. Saya kan nggak tahu rencana tuan rumah ya, nggak tahu rencana tuan rumah. Saya minta sama Allah Taala, ya Allah, ini tadi dibacakan qasidah tadi, ya, suruh minta dengan tawasul sama Rasulullah, suruh minta, karena ini majelis diman bayarit, semua kebaikan dikasih. Terus saya ngomong, ya Allah, semua kebaikan dikasih, saya minta kopi ya Allah. Saya membuktikan syairnya tadi itu loh ya, membuktikan syairnya tadi. Mungkin buat orang lain kopi nggak berharga, tapi buat saya tadi itu kopi itu harganya lebih dari mobil VW, saudara-saudara. Harganya luar biasa, lebih dari mobil apapun itu, rasanya itu ya. Sebelum minta itu keluarnya air, senang saya air, alhamdulillah air. Dapat air ini kan semua pasti dapat. Kopi. Begitu ada syair, habis mahalul qiyam tadi, saya minta, ya Allah saya minta kopi. Keluar kopi. Lah yang menarik, saya belum menyerah itu. Ini kalau Habib Ali Al-Hamid ini punya karomah di sisi Allah Ta'ala, kopinya harus ke saya dulu, perkara nanti balik ke yang lain terserah. Pokoknya ke saya dulu. Urutannya kan ke sini ya. Betul. Urutannya ke sini. Datang ke sini. Mestinya kan saya paling akhir dapatnya. Mestinya paling akhir. Cuman beliau yang di sini nggak sampai hati minum kopinya, serahkan sebelahnya. Sebelahnya nggak sampai hati, serahkan saya. Lah saya kan tak aduban, saya kan yang paling muda. Paling muda kan jangan banyak gaya. Nah, saya terima saja. Jazakumullah khairan. Tapi nggak berani minum saya. Nggak berani minum walaupun udah kebeletnya luar biasa nih. Alhamdulillah, Bib Ali Al-Hamid, Masya Allah, kopinya udah sampai. Cukup Bib. Cukup sebagai bukti. Kalau majelis ini punya sesuatu, paham maksud saya? Punya sesuatu. Nah, lah kalau tadi saya minta kopi kabul, lah kalian jangan minta kopi, yang belum nikah minta nikah. Ya, yang mau nikah lagi, iya. Yang minta selamat gitu kan ya? Minta selamat. Yang belum punya pekerjaan, minta rezeki yang berlimpah ruah. Jangan minta kerjaan. Karena kadang kerjaan gak jadi rezeki, kerjaan menghabiskan rezeki banyak. Awalnya dapat gaji, setelah itu utang numpuk-numpuk. Betul kan ya? Minta rezeki yang limpah ruah, minta hajat macam-macam. Itu begitu kopi tadi kabul, langsung saya minta satu hajat yang besar. Ya, besar di hati, rahasia. Biar kabul. Kabulnya double ya. Katanya kalau mau hajatnya kabul jangan diceritakan orang-orang. Jelas semuanya? Ini yang nyantri di sini nih. Nah, jangan sembarangan nih. Nyantri tempatnya Habib gitu ya. Di situ kakeknya para habaib ya pasti lihat, lihat. Terakhir nggak ada habis-habisnya Habib. Satu lagi boleh, satu cerita. Ya, satu kisah yang udah sering saya ulang-ulang. Ini menyemangati para santri ini. Biar semangat kalau belajar. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh awal Darul Mustafa, awal, jadi bukan yang sekarang. Awal pertama Darul Mustafa, terbentuk Darul Mustafa, pondoknya dibangun, santrinya baru 30 atau 40 itu ya, tahap awal. Kemudian Habib Umar ke Indonesia, cerita di situ. Dalam ceramahnya cerita, saya dengar langsung dari ceramahnya. Sayang saya nggak punya rekamannya. Kalau punya rekamannya saya pengen tak terjemahkan lagi perkata ya, biar lebih asli gitu. Kalau ini kan dari apa yang saya dengar ya, sudah sekian puluh tahun, tapi insya Allah bil makna seperti ini. Ada salah satu pembantu pesantrennya Habib Umar di Darul Mustafa sana, di Tarim, udah puluhan tahun yang lalu nih ya, meninggal dunia. Pembantu yang bagian nyucikan bajunya santri, ya bagian masakkan gitu, meninggal dunia. Malam harinya, setelah dikuburkan, malam harinya teman satu kamarnya, sama-sama pembantu pesantren, teman satu kamar ini, yang bareng kemana-mana, yang ngepel ya bareng, masak bareng, mimpi
Mimpi bertemu temennya yang meninggal tadi. Kaget. Kamu kok bajunya bukan baju pelayan. Bajunya kok baju bangsawan. Pakaian bangsawan. Ditanya, kamu kok dapat seperti ini gimana? Dijawab, dah kamu ya terus bantu pesantren ini. Karena waktu saya meninggal dunia dan jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, itu kakek-kakeknya semua orang yang nyantri di sini dan guru-gurunya itu kan punya kakek-kakek orang-orang soleh itu. Nah kakek-kakeknya yang sudah meninggal dunia itu arwahnya semua mendatangi saya. Ruh saya diajak langsung ke alam barzah. Setelah disolatkan ruh saya diajak ke alam barzah. Kemudian malaikat dikasih tahu yang ini nggak usah ditanya. Terus saya diajak jalan-jalan ke alam barzah. Sampai hari ini malam ini saya nggak kenal yang namanya pertanyaan kubur. Saya lolos soal kubur. Kamu tetap ya bantu yang nyantri di sini bantu karena kakek-kakeknya pemiliknya juga kakek-kakeknya orang-orang yang luar biasa. Itu kalau nyantri tempatnya Habib yang soleh, tempatnya Kiai yang soleh, ya kakek-kakeknya itu orang-orang soleh. Nyantri tempatnya ulama yang soleh, kakek-kakeknya orang soleh. Itu ikut ngurus kita, kita. Ikhwani rahimakumullah. Mungkin ada yang nanya. Biar nggak jadi tanda tanya, saya jawab karena ini live internasional. Ya, Nabawi TV kan internasional. Ada yang nanya, Beb, lah kan soal kubur itu kan pasti. Kok tadi ada yang nggak disoal di kubur? Jawabannya hisab itu juga pasti. Hisab, langsung diperhitungkan amal oleh Allah itu pasti. Setiap orang akan dihisab. Tapi ada 70.000 orang dari umat Nabi SAW yang lolos hisab, nggak dihisab. 70.000 orang itu masing-masing satu bawa 70.000 orang gak dihisap. Semoga kita semua masuk dalam kelompok tersebut, amin. Beserta orang tua kita, keluarga kita, sahabat dan teman kita, orang yang berbuat baik kepada kita, amin. Allahumma amin. Serta orang menitipkan doanya kepada kita semua. Nah kalau urusan hisap saja bisa lolos, apalagi urusan kubur yang nanya Allah saja diloloskan, apalagi yang nanya malah malaikat. Paham ya? Dikiaskan, kalau yang nanya Allah saja bisa diloloskan, maka yang nanya malaikat juga bisa lolos. Ya, karena itu jangan mengecilkan kisah-kisah orang-orang soleh. Insya Allah apa yang saya sampaikan ini dimaafkan kalau ada kekurangan. Ambil yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan kepada keluarga besar Habib Ali bin Muhammad Al-Hamid, kepada kru Nabawi TV ya, telah membantu dakwah ini, dan kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada karena telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah, amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.